penyimpangan di pelayanan karena berhubungan langsung dengan masyarakat, dan integritas yang saya sebutkan tadi sebelumnya, penilaian berkaitan dengan pemahaman pejabat terkait tupoksinya dan terkait bagaimana pimpinan mengarahkan dan memerintahkan bawahan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Nah, zona integritas ini itu diberikan kepada tentu pada di OPD yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil survei kami di provinsi itu memang ada kaitannya dengan fakta-fakta ditemukan terkait dengan penilaian masyarakat terkait aspek korupsi. Nah, kalau misalnya itu kapasitas organisasi, kadang-kadang ada upaya menaikkan kapasitas organisasinya terkait dengan misalnya pencegahan korupsi. Tetapi penilaian masyarakat terkait organisasinya bertolak belakang. Nah, ini yang bisa dibantah karena menurut masyarakat yang berhubungan langsung dengan OPD yang bersangkutan. Nah, wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani ini merupakan predikat yang diberikan kepada instansi yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik. Kemudian menuju WBK ini predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memiliki sebagian besar manajemen perubahan ini ada 4 ya. Manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem SDM, penguatan pengawasan dan penguatan integritas. Jadi, 8 area perubahan itu untuk bisa menjadi WBK itu harus menerapkan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem SDM, penguatan pengawasan dan budaya kerja yang pertama, peta proses bisnis yang kedua, manajemen SN, management system, kemudian telemanagement, penguatan pengawasan, dan sakit. Jadi makanya saya katakan jauh tadi, tidak semua OPD bisa kita ajukan untuk menjadi contoh zona integritas di Parlemen. Berikutnya bahwa untuk WBM ini predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memiliki sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan tambah penguatan kualitas dan publik. Jadi itu katanya Bapak tadi bahwa survei mandiri itu penting sebagai dasar nanti diajukannya menjadi ZI. Nah, ini dasar hukumnya kita lewati saja karena kita di perumahan. Jadi hakikat pembangunan ZI itu menuju BK WBM bermakna bahwa membangun dan mengimplementasikan sistem integritas yang mampu menumbuh kembangkan budaya kerja birokrasi, anti korupsi dan budaya kerja birokrasi yang melayani di lingkungan Pemda. Pembangunan zona integritas dilakukan yang membangun percontohan pada tingkat unit kerja Pemda sebagai Z menuju BPK Pemda. Nah, proses membangunnya ini kita lihat ada 6 langkah dan ini dipimpin oleh inspektorat bekerjasama dengan kapal organisasi. Pencanangannya itu berarti harus ada penandatanganan fakta integritas oleh seluruh atau sebagai pusat pegawai, termasuk CPNS. Itu kaitannya tadi dengan
sakit tadi. Pernyataan komitmen telah siap membangun ZI. Dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas. Di sini bisa memanggil media massa untuk memastikan bahwa kita ada penekanan beberapa dokumen yang terkait dengan membangun ZI. Setelah pencanangan, maka kita masuk ke langkah pembangunan ZI, di mana menetapkan unit kerja satu atau beberapa yang akan diusulkan menuju BBK dan BBK. Jadi tidak semua. Membangun unit kerja menuju BBK, BBM. Syarat unit penting atau strategis dalam pelayanan publik, mengelola sumber daya dan memiliki tingkat keberhasilan ERP. Jadi 3 syarat yang bisa kita ajukan untuk menjadi contoh penerapan ZI, yaitu bagus dalam kaitan pelayanan publiknya, bagus pengelolaan sumber dayanya, dan tingkat keberhasilan RB-nya. Nah, misalnya sudah bagus B, nah laporan dapat B, laporan OPD dapat B, atau sudah B. Karena dianggap kalau RB-nya bagus, pasti 6 tadi itu sudah bagus kan? Nah, SDM-nya, pengawasannya, kan, sakitnya. Setelah itu dilakukan pengusulan. Nah, yang mengusulkan ini memang inspektor harus membuat tim penilai internal ZI. Ini tentu beberapa OPD yang terkait dengan itu. Membentuk tim pengidentifikasi unit yang berpotensi berpredikat menuju UTK. Penilaian mandiri oleh tim penilai internal. Jadi tadi yang dibentuk itu sebelum Menpan Data menilai kita, terlebih dahulu kita melakukan secara internal evaluasi terkait dengan karena sama mirip dengan tadi PPB maupun sakit. Ada penilaian internal, ada juga penilaian eksternal sama. Nanti kita lihat. Tim penelitian ini melaporkan kepada pimpinan instansi seperti apa siapa saja OPD tertunjuk sebagai contoh ZI. Dan kemudian pengusulan ke Kemenpan RI. Setelah ditandatangani Bupati, inilah yang diusulkan layak untuk kita jadikan OPD percontohan di dalam ZI. Nah, tim review TPN ini tim penilai nasional. Nah, ini sudah menetap. Kemudian Menpan menetapkan BBK WBBM. Menpan RB mengusulkan kepada instansi pemerintah agar unit ditetapkan menjadi BBK kalau lolos. Kami kemarin 7 kita usulkan, hanya 1 lolos dan satunya pun tidak bisa ditetapkan sebagai contoh ZI. Jadi nafsu kita besar, mau menolong 7, 6 gagal, 7-nya diproses lebih lanjut, tapi tidak lolos. Makanya sekarang inspektorat kerja keras ini. Lagi kita biarkan betul-betul tim peneliti internal itu harus mampu mengidentifikasi tadi syarat-syarat itu, mana OPD yang terkait 3 aspek itu dan kemudian RB-nya sudah mampu, bukan sekedar dimandikan saja. Jadi akhirnya kita belum, walaupun sudah banyak di OPD itu ada apa spanduk-spanduk yang sifatnya BBK kan, karena harus terpilih putuskan oleh Menpan bahwa memang OPD kita itu lolos sebagai OPD yang menerapkan ZI BBM BBK dan BBM. Nah, ini yang kita lihat komponen itu, komponen yang dibangun itu ada 2, komponen kognitif dan komponen asli. Komponen kognitif itu memang fokus yang di dalam. Apa yang kita harus perbaiki sehingga mendapatkan nilai karena maksimal 60% dan komponen hasil 40%. Sama dengan ZI, sakit maupun juga RI. Tim penilai internal ini adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah dalam hal ini tentu kabupaten yang memiliki tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat menuju ke BK. Sedangkan tim nasional ini tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi ZI dari BK. Terdiri dari unsur Menpan, KPK,
dan lembaga tidak nilai nasional. Nah, komponen kita lihat 60% itu berkait dengan penataan tata laksana itu nilainya 5%, penataan manajemen SDM 15%, penguatan pengawasan 15%, penguatan akuntabilitas kinerja 10%. Nah, ini yang harus dioptimalkan. Jadi kita bekerja RB, bekerja sakit, ini akan mempengaruhi pengungkit internalnya. Makanya pemilihan OPD yang kita akan ajukan sebagai zona integritas, kita harus perhatikan aspek-aspek ini, karena kalau belum bagus probisnya, belum bagus mana SM-nya, belum bagus penguatan pengawasannya dan akuntabilitasnya, yang harap bisa lolos nanti. Lalu komponen hasilnya itu 20%. Nah, kita lihat ya, 20% berkait dengan WBK itu, di mana komponennya adalah nilai persepsi korupsi survei eksternal. Itu yang kami lakukan 15%. Dan persentase penyelesaian kerjanya inspektor. Tindak lanjut hasil HP ya, temuan harus betul-betul, nanti 5% ya. Kemudian peningkatan pelayanan publik 20% sangat besar juga, di mana diukur nilai persepsi kualitas pelayanan dari survei eksternal. Nah, jadi ini bicara mengenai kualitas, bukan tingkat kepuasan. Beda ya. Kalau tingkat kepuasan itu langsung diskor saja pendapatnya, persepsinya masyarakat. Kalau dikalikan lagi pembaginya, ada rumusnya yang sudah dikeluarkan perbedaan itu bisa langsung anjlok. Walaupun kita misalnya sudah 70, 80, begitu dibagi dengan penggali mutunya, itu turun. Karena juga baseline-nya itu namanya mutu. Nah, ini yang betul-betul harus diperbaiki. Hasilnya ini kemudian menjadi pembelajaran bagi kita apa-apa saja menjadi kekurangan, misalnya kalau tidak masuk atau tidak dikeluarkan keputusan oleh Menpan bahwa mau OPD yang kita usulkan itu masuk kategori Z. Nah, ini jelasnya lagi ya. Komponen auditnya itu 60% tentang manajemen perubahan, penataan tata laksana ini probis, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik. Kita lihat pengawasan inspektorat sangat besar, kami kan 15%, BKD juga sangat besar peranannya. Ini organisasi 5%, organisasi dari 10 dia 55. Kemudian tambah lagi kualitas pelayanan publik berarti 20 tugasnya organisasi. Nah, BKD 15, kemudian sakit ini kerja kolektif, pengawasannya adalah inspektor. Manajemen perubahan apa saja dalam ini berkait dengan adakah tim kerja yang dibuat di kantor provinsi itu lewat SK Gubernur, ada tim manajemen perubahan. Di dalam tim manajemen perubahan itu ada lagi namanya tim pengembang budaya kerja. Setelahnya dari sini kalau bisa di motor di Pakalo segera buat tim manajemen perubahan. 2 perannya di situ, bagaimana mengembangkan budaya kerja di pemerintah kabupaten kota dan sekaligus mempersiapkan tadi ZI-nya. Dokumen rencana pembangunan zona integritas. Dan ada pemantauan evaluasi pembangunan BPKBN lewat tentu kerjasama inspektorat dengan tadi beberapa OPD-BPD, organisasi, dan inspektorat. Nah, perubahan pola pikir dan budaya kerja ini kita tim manajemennya merumuskan, dibuktikan dengan ada perbuknya, ada proses bagaimana membangun budaya kerja, dan harus ada hasil survei bagaimana penerapan budaya kerja di PMK. Itu lewat survei. Di survei itu perilakunya, apakah perilakunya itu sudah sesuai dengan visi misi yang tadi. Itu penting.
Jadi budaya kerja itu tidak boleh kita susun-susun, tidak ada kaitannya dengan visi-misi. Karena visi-misi itu bicara mengenai mau kemana kita 5 tahun ke depan. Sehingga perilaku yang kita tonjolkan di OPD terlepas dengan mau kemana kita. Kemudian penataan tata laksana. Kita harus ada SOP-nya. Turunan dari provis. Harus ada di office. Kalau kami sejak tahun pertama sudah ada di office. Saya kira kalau Pak Gubernur juga ada, karena kami sekarang sudah tidak ada tanda tangan yang bersifat kertas. Sehingga di HP-nya saya kepala dinas dan kepala biro sudah masuk, kemudian PDP dan sebagainya. Keterbukaan informasi publik ada 2, bisa dengan manual, ada pejabat penyedia informasi publik di Diskominfo dan ada juga yang bersifat aplikasi. Kemudian penataan SPM, terus adanya perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ini kerjasama antara organisasi dengan kita. Ini syarat untuk mendapatkan sistem ini, harus ada perencanaan. Kemudian ada pola mutasi internal, bagaimana polanya. Kemudian ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Jadi pengembangan pegawai itu ada 3. Ada pengembangan kompetensi, ada peningkatan karya, dan satu lagi itu berkaitan dengan pola karya yang lama itu lewat 3 jenjang. Jadi ada sekolah karya, ada lewat pendidikan formal, apakah naik dari 1 ke 10, itu harus ada polanya. Kemudian penetapan kinerja individu, nah di kinerja, bukan SKP yang ini. Kalau bisa ada aplikasinya, seperti kami sudah punya. Kalau mau belajar di provinsi bisa. Tentang kinerja. Penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai ada. Dalam sistem wajib harus ada. Bagian dari skor penilaian mampu kita terapkan sistemnya atau tidak itu dengan adanya. Itu lewat Perbu. Mudah-mudahan sudah diintegrasikan. Kami di provinsi ini memperbarui. Banyak item-item yang harus ditambahkan berkaitan dengan ini. Harus ada bukti. Orang yang salah ada tidak bukti bahwa di sidang. Tidak berarti yang sekedar perlu, tidak ada tindak lanjut. Ada orang dihukum. Perlihatkan bukti-buktinya. Kesalahannya apa? Kemudian sistem informasi kepegawaian Sintek yang dalam PP 17/2020 namanya CASM, Sistem Informasi Administrasi. Itu berkaitan dengan penataan SPM. Berkaitan dengan akuntansi kinerja tentu di sini komitmen kepemimpinan berkaitan dengan tadi penerapan kinerja tadi dan pengelolaan akuntansi. Isinya adalah sakit OPD. Kemudian pengawasan, ini tugas inspektorat, pengendalian gratifikasi. Tapi yang sulit itu ini business bowing system. Ada orang yang bertugas atau mau melaporkan ketika dia lihat ada gratifikasi, tapi tidak tahu siapa orangnya. Nah ini mesti dibentuk oleh inspektorat. Jadi namanya kalau biasa bahasanya musuh dalam selimut. Ini susah. Ini yang susah kita lakukan karena pertama tidak ada orang mau. Yang ada kalau kita mau dapat skor. Penerapan SPP saya kira sudah ini. Pengaduan masyarakat saya kira ada SPM 4 spam gitu ya. Tapi kami tambahkan lagi dengan kami namanya Boruga yang memang bersifat online. Jadi kami provinsi itu 2. Manual kita buat di bawah Lois, 2 kali konsens masuk di kantor sekarang itu sudah kayak hotel berbintang ini. Tambah dengan online. Begitu masuk sampai level desa masuk itu langsung kita kategorikan. Masuknya kapan? Bagaimana tidak lanjutnya itu ada. Setiap waktu akan kelihatan skornya, kalau kemudian dipanggil OPD-nya, mana OPD yang tidak dilanjuti dari masyarakat. Kalau itu masuk dari kabupaten, kita sifatkan. Kalau di OPD kami di provinsi, kita sifatkan. Karena harus ada nanti tidak lanjut. Nah ini tentu pengembangan masyarakat yang bersifat online basisnya pada medsos. Ada Twitter, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Nah, penanganan benturan kepentingan ini sulit.
Nah, kemudian peningkatan kewaspadaan publik, nah, ada standar. Saya dengar tadi mau buat SOP. Dan SOP itu tidak tiba-tiba ada. Harus dibuat dulu standar pelayanan publik. SPP baru turunkan SOP. Jangan langsung SOP kalau tidak ada SOP. Dan itu harus lewat Perbu. Karena bicara keterkaitan satu itu boleh sendiri buat, misalnya di PPSP itu pasti harus Perbu. Dan diawali dengan standar pelayanan baru dibuatkan SOP. Budaya dalam prima penilaian kepuasan pelayanan publik ini survei. Nah, inilah komponen hasil, saya kira sudah sampaikan tadi. Kemudian syarat pengajuan BBK dan BBBM. Jadi tadi harus ada opini BBK. Tadi Pak Kabak pertanyakan, di situ ITP. Selama minimal 2 tahun berturut-turut. Kalau sudah ITP, kayak Kakala kemarin itu sudah masuk top 40 inovasi pelayanan publik. Mesti dapat 9 miliar, tapi WTP tidak WTP. Maka, karena WTP itu kewajiban. Tidak perlu diperlombakan, tapi syarat. Jadi kalau mau dapat nilai ya harus WTP-nya minimal 2 tahun. Nilai hari ini, akhirnya ini CC. Semua PD kita CC berarti sudah bisa kita ajukan. Nah, kemudian peran dan penyelenggara fungsi peran strategis, melaksanakan program birokrasi secara baik, dan mengelola sumber daya yang cukup besar. Ini syarat untuk kita tentukan di tingkat dirjen kerja. Dan sudah mendapatkan seluruhnya predikat BBK. Nah, syarat penetapannya itu, kalau untuk BBK itu nilai total minimalnya itu atau kemungkinan hasil 75. Kalau BBM-nya itu 85. Nilai komponen hasil terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas pakai minimal 18 skornya dan kategori 90%. Inilah yang kami anggap bahwa di profesi tidak bisa lolos karena tidak memenuhi skor minimum yang dipersyaratkan untuk ditetapkan oleh Kemenpan Ombudsman dan KPK sebagai OPD yang masuk kategori contoh di dalam Z. Nah, fokus perhatian dalam membangun Z pertama adalah membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai. Tidak hanya mau pimpinan, tapi juga harus ada komitmen dari bawah. Jadi sebenarnya kedua-duanya harus memang kompak. Nah, itu perhatian. Jadi kalau misalnya inspektorat menetapkan OPDA sebagai OPD yang kita ajukan, jangan ditunjuk sifatnya atau down, tapi harus ada kesepakatan sebelumnya dalam internal OPD untuk mau membangun safety. Selain tadi kriteria 3 itu persyaratannya, tapi juga harus ada komitmen bersama, ya kita mau jadi contoh safety. Baru ditunjuk. Nah, kemarin di provinsi itu inspektorat menentukan saja, tapi tidak berkoordinasi dengan stafnya di OPD yang bersangkutan, termasuk komitmen pimpinan. Jadi pelajaran, kalau kita mau menunjuk OPD sebagai contoh safety, maka kita harus bereskan ke kalangan internal dulu. Contoh dulu. Kemudian memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan safety. Saya kira sudah sampaikan sebelumnya. Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik. Jadi survei mandiri pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja yang diusulkan. Jadi kalau memang PD mau menganggarkan sangat baik. Kalau di provinsi ini baru membangun kesadaran sehingga semua dilakukan oleh birokrasi. Jadi birokrasi yang saya katakan tadi, kenapa banyak uangnya? Karena kita mau lakukan ini. Yang sampai ada yang tidak kita lakukan, walaupun belum sampai ke survei mandiri. Yang paling tidak menunjukkan kesadaran bahwa ini harus dilakukan. Karena di dalam laporan kinerja provinsi ke Mendagri.
membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan publik dan pencegahan korupsi. Apakah inovasi-inovasi yang berdampak pada masyarakat dan pencegahan korupsi ini ya inovasi struktural apa yang bisa melaksanakan program kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau stakeholder. Membuat strategi komunikasi dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi, riset ini harus didiseminasi ke masyarakat dengan perubahan terjadi setelah kita menjadi atau sebagai riset. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kemajuan dalam unit kerja yang diusulkan. Sama, tidak boleh tiba-tiba tapi selesai itu ditinggalkan. Karena ini harus dibangun secara pembudayaan. Nah, saya kira ini yang sedikit penting sebagai bagian dari reformasi birokrasi, sehingga pemahaman kita sebagai asesor terkait dengan ZI apakah OPD kita ditutup atau tidak, atau baru memulai untuk membangun, saya kira pemahaman sudah cukup baik, sehingga tinggal OPD-nya itu apa yang menjadi prioritas. Kalau birokrasi, reformasi birokrasi, saya kira kita sudah jelaskan seperti apa langkah-langkah strateginya. Yang penting besok kita diajarkan bagaimana mengisi LKL, baik RD maupun sakit. Jadi sore ini kita diskon sedikit waktunya supaya bisa istirahat. Tapi materi semua sudah sampai. Namun demikian kalau ada yang mau lagi berdiskusi silakan. Supaya bisa kita intinya bahwa selain kita sudah dapat bahannya lewat handout, mungkin lewat WA. Apa tadi mau bagi ke videonya bisa langsung di dua-duanya. Pegang kertasnya, lantas lihat videonya. Mohon videonya di subscribe supaya ini menyebar. Kita ingin bahwa inovasi yang kita lakukan ini itu bisa mencerdaskan teman-teman yang tidak ikut pun bisa lihat. Tapi yang ikut beda pasti. Itu transfer knowledge lewat video yang langsung ketemu langsung. Ada? Nanti semua lagi. Saya bersyukur kalau begini ya. Tinggal saya tunggu tahun depan seperti apa perubahannya, apa prosesnya. Nah, kalau tidak alasan lagi, tidak paham. Nah, bagi saya terbuka setiap waktu kalau ada yang mau bertanya, walaupun bukan di luar dunia. Karena kewajiban provinsi turut mengangkat nilai RID 1 dan sinergitas berkomunikasi. Baik, kalau tidak ada, waktunya bisa digunakan jalan-jalan kemana dekat-dekat semua di sini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Nah, materi saya terakhir hari ini besok dilanjutkan oleh Bina dan 19. Saya kira demikian. Diri dengan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.